as long as stars are above you. Longer if I can. How long will I need you? As long as... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan mempraktikkan aksi nyata coaching bersama rekan sejawat saya, Ibu Indah Juwita. Halo Ibu Indah. Halo. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu Indah ini adalah guru BK dan sekaligus juga guru PKN di sekolah kami. Nah, di sini masalahnya adalah Ibu Indah mengalami masalah selama BDR. Dia mengajar sementara anak-anak yang hadir hanya 2-3 orang. Jauh dari yang diharapkan. Sementara laporan dari beberapa guru lain lebih dari itu. Dia ingin tahu kenapa seperti itu dan solusi apa yang bisa dilakukan. Nah, dengan praktek coaching ini insya Allah kami akan melakukan proses sehingga Ibu Indah akan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Assalamualaikum Bu Arni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Bu. Ibu lagi sibuk ya? Enggak juga kok. Apa ada yang bisa saya bantu? Kok wajahnya kayak muka galau begitu Bu? Saya pusing Bu, lihat anak-anak ini. Pada saat saya mengajar itu, kenapa pada saat isi list absen kebanyakan cuma 2-3 siswa saja yang isi. Dan pada saat mengumpulkan tugas itu ya semuanya tidak mengumpulkan tugas. Sudah isi list absen langsung kabur, tidak ada respon kembali ke gurunya. Kabur kemana itu? Terus apa yang bisa saya bantu Bu? Dan apa yang bisa kita capai dari hasil pembicaraan kita ini? Saya ingin Bu, ada yang mendengarkan masalah saya. Dan saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Coba ceritakan bagaimana metode mengajar Ibu selama ini, selama belajar dari rumah. Metode yang saya lakukan itu pada saat mengajar, saya mengirimkan materi kepada siswa dan memberikan tugas lewat WA. Lewat grup WA. Maksudnya itu materi dan tugasnya dalam bentuk apa, Bu? Ya, yang biasa saya lakukan itu, biasa saya kasih langsung materinya melalui screenshot ataukah dalam bentuk file, sejenis itu, Bu. Ada cara lain enggak selain itu? Tidak ada. Cuma itu saja yang pernah saya lakukan. Sudah kirim materi kepada anak-anak baru kasih tugas. Ya. Oke, coba. Setelah itu menunggu hasil kerja siswa. Coba Ibu jelaskan bagaimana proses belajar mengajar yang biasanya ketika tatap muka, ketika berbaur dengan anak-anak. Sebenarnya dari cara guru memberi materi, bagusnya kayaknya ada penjelasan dari guru sebelumnya dan tugas diberikan supaya murid ada bayangan. Maksudnya di sini dikasih materi baru dijelaskan supaya kalau pada saat siswa mengerjakan tugasnya sudah ada bayangannya. Iya, jadi menurut Ibu apa faktor yang menyebabkan murid itu kurang aktif dalam belajar di pelajaran Ibu dibanding guru lain? Kurang jelas Bu, jaringan kayaknya, pengaruh jaringan. Dari jaringan? Iya, enggak jelas suaranya. Begini, saya ulang, jadi menurut Ibu apa faktor yang menyebabkan murid itu kurang aktif dalam belajar di pelajaran Ibu dibanding guru lain?
Sebenarnya dari metode mengajar saya kali ini ya Bu, kayaknya saya juga harus memahami kebutuhan belajar siswa atau murid sendiri. Pastinya ada murid yang sedang belajar bukan hanya membaca saja, tetapi ada yang suka mendengar atau senang memperagakan atau mempraktekkan. Betul Bu. Saya yakin Ibu paham tentang murid auditori, kinestetik, dan visual seperti yang pernah sosialisasikan waktu di coaching RPP berdiferensiasi kemarin. Iya Bu, makanya saya juga berinisiatif untuk merancang RPP yang berdiferensiasi dan melaksanakannya seperti yang Ibu lakukan. Jadi, apa yang menjadi prioritas utama Ibu untuk mengatasi masalah kurangnya murid yang aktif di pelajaran Ibu? Sebenarnya Bu, dari hasil pengamatan saya ketika mengajar daring di sekolah, saya berinisiatif juga membuat video pembelajaran PPT atau melalui forum Google Meet untuk pembelajaran daring bersama siswa. Saya lihat mereka senang seperti itu. Selain itu, masih ada lagi Bu? Tapi sebelumnya saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka dulu berdasarkan gaya belajar mereka seperti kelas 7 misalnya, yang kebanyakan senang melihat gambar dan mendengarkan. Masih ada lagi Bu? Selain itu caranya? Oh iya, pertama-tama saya mau membuat RPP diferensiasi dulu sesuai yang telah di-coachingkan kemarin waktu pertemuan komunikasi praktis. Kemudian mau meminta referensi contoh RPP yang berdiferensiasi dari Ibu karena saya baru mau belajar. Mantap Bu, apalagi Bu Indah kan termasuk guru yang milik iptek, lumayan bisa membuat video maupun PPT. Terus kalau begitu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana aksi Ibu? Ya, pertama-tama itu saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian membuat RPP berdiferensiasi dan melaksanakannya di kelas. Di kelas daring maksudnya. Dan juga membuat materi pembelajaran berupa video, PPT atau bertatap maya lewat Google Meet. Bila jaringan memungkinkan, karena kadang juga jaringan tidak memungkinkan. Jadi susah. Betul, kayak kita ini Google Meet bermasalah juga kadang, dari tadi juga baru bisa tembus. Terus siapa yang akan membantu Ibu Indah untuk menjalankan komitmennya? Saya tentu mau meminta bantuan Ibu dong untuk jadi coach membuat RPP diferensiasi dan media pembelajaran. Kan Ibu juga yang lebih berpengalaman dari saya, jadi saya amin, sama-sama belajar ya, sama-sama belajar ya Bu. Ya siap, insya Allah siap. Ibu lebih duluan belajar. Iya, lebih duluan lahir. Ya. Siap, insya Allah. Pas sekaligus pendamping ya kalau begitu Bu.